Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kesimpulan yang diambil dari modul 7. Saya Muhammad Rashid Abi Barkah, dan ada juga di kelompok kami Reza Lukman dan Ripan Adi Putra. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengerti tentang security mobile. Keamanan seluler mengacu pada keamanan data di perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Aspek penting dari keamanan seluler melibatkan kebocoran data perangkat, di mana layar perangkat seluler menampilkan informasi yang ditangkap oleh pihak yang tidak berwenang dan menggunakan data tersebut untuk menghasilkan uang. Sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk menjalankan pada perangkat seperti smartphone dan tablet. Salah satu sistem operasi seluler yaitu iOS. iOS Apple hanya dapat digunakan di produk Apple. Yang kedua ada Android. Android adalah sistem operasi seluler sumber terbuka yang memungkinkan pengembang mengakses perangkat keras yang tidak terkunci dan mengembangkan produk baru sesuai keinginan. Yang ketiga ada Windows. Windows dapat dikenali dari pengaturan berbasis ubinnya dan dapat menghapus dan menukar ubin di layar beranda. Salah satu cara untuk mengamankan perangkat seluler, yang pertama mengaktifkan fitur fingerprint. Fitur ini adalah model penyempurnaan keamanan yang disediakan dari provider penyedia telepon seluler. Walaupun terlihat remeh, namun metode keamanan ini cukup ampuh sebagai pintu gerbang keamanan sebuah telepon seluler. Yang kedua, mengaktifkan password. Selain menggunakan fingerprint, lipat gandakan keamanan pertama handphone dengan menambahkan beberapa kata kunci. Kata kunci ini ada yang berbentuk eye scanner atau scan mata, pattern atau pola tertentu untuk membuka lock handphone, serta fitur selfie foto untuk membuka handphone yang terkunci. Yang ketiga, menginstal beberapa aplikasi antivirus. Aplikasi ini dapat didownload secara gratis dan berbayar melalui Play Store dan App Store. Beberapa aplikasi antivirus misalnya saja adalah APJ Mobile Antivirus Security, Avast Mobile Security, dan Antivirus serta 360 Mobile Security. Cara mencegah virus dan malware. Yang pertama, menghapus program-program yang tidak diinginkan, asing, serta jarang atau tidak digunakan dari Chrome atau browser. Hal ini hanya dapat dilakukan khusus untuk OS Windows. Menghapus semua program yang tidak diinginkan serta menginstal antivirus. Yang ketiga, melakukan reset dan atur reboot atau mengatur ulang setelan atau pengaturan browser pada sebuah jenis. Jenis security web yang wajib diterapkan pada website. Domain Validation atau DVSSL Certificate. Validasi DVSSL dilakukan melalui email. Amat dari itu, DVSSL disebut sebagai jenis validasi yang paling mudah dan murah. Namun ada persyaratan, yaitu email yang didaftarkan harus dengan data domain pada WHOIS Organization Validation atau OPSSL Certificate. OPSSL biasanya digunakan untuk validasi organisasi maupun badan yang ada di belakang domain yang didaftarkan. Extended Validation EVSSL Certificate. EVSSL ini adalah tingkat pengamanan web browser yang paling tinggi dan memiliki harga yang relatif tinggi namun keamanan terjamin. Pentingnya mengerti tentang email number. Email number digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang menggunakan jaringan seluler. Tujuan utama email digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seluler. Tujuan sekundernya adalah untuk mencegah pencurian perangkat seluler. Nomor email di hardcore menjadi perangkat keras sehingga hampir tidak mungkin untuk mengubahnya tanpa merusak perangkat. Artinya email number memungkinkan penyedia ponsel mengidentifikasi pelanggan dan jenis gadget yang mereka gunakan. Memungkinkan penyedia layanan untuk menonaktifkan atau membuat daftar hitam teleponnya yang dicuri secara jarak jauh. Nah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Lukman dari kelompok 1 membahas mengenai modul 7. NPM saya 41550550190013. Mari kita langsung ke pembahasan kita ya. Di sini, apakah keamanan perangkat seluler diperlukan? Pasti tentunya sangat perlu ya, soalnya banyak hacker-hacker atau virus-virus yang bisa membahayakan keamanan privasi kita.
Contoh misalnya di HP kita tuh ada mobile banking atau file-file yang sangat-sangat privacy lah, atau misalnya sangat-sangat penting gitu, bisa saja menjadi bocor atau bisa dicuri oleh datanya oleh pihak-pihak yang kurang, istilahnya pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab ya, atau kriminal internet. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh-contoh kasus dari kejahatan internet. Di sini ada kebocoran data. Secara garis besar, masalah kebocoran data dipandang sebagai ancaman paling mengkhawatirkan bagi keamanan perusahaan di tahun 2019. Resiko terjadi insiden yang berkaitan dengan pelanggaran data perusahaan bisa mencapai angka 28% dalam waktu 2 tahun mendatang. Riset ini dilakukan oleh Ponemon tersebut menyatakan bahwa setidaknya 1 dari 4 perusahaan berisiko mengalami kebocoran data. Salah satu hal paling rumit yang melatar belakangi kebocoran data adalah seringkali insiden ini tidak terjadi karena niat jahat. Banyak kasus berawal dari kekeliruan dan atau ketidakpedulian pengguna smartphone dan dalam membentuk akses terhadap informasi dan hak lainnya kepada aplikasi mobile yang digunakan. Dan yang kedua ada rekayasa sosial atau bisa disebut phishing ya. Di sini menurut laporan perusahaan keamanan FireEye tahun 2018, 91% kejahatan di dunia maya berawal dari email. Karena para pelakunya mengandalkan taktik berupa peniruan atau menjebak korban untuk mengakses link berbahaya yang memancing pemberian informasi sensitif. Jadi kayak misalnya kita misalnya ngeklik ada link, kita memasukkan email kita, password kita, segalanya informasi-informasi yang pembuat si phishing itu, nanti jadi kita bocor data kita tuh kalau misalnya kita terjebak gitu. Pesan palsu ya, jadi pesan palsu tersebut rentan membuat pengguna smartphone percaya bahwa mereka baru saja mendapatkan pesan dari pengirim yang dikenal. Seperti kayak misalnya Instagram, misalnya ada masalah apa di Instagram, padahal itu phishing sebenarnya, atau Gmail atau apapun lah itu segala-galanya, atau bakal yang lebih parah misalnya M-banking, wah itu parah banget. Kita langsung selanjutnya ada di sini ada gangguan WiFi, ya bisa dilihat di sini banyak sekali ya ininya apa kasus-kasusnya, bisa di pause mungkin ya. Di sini ada perangkat kadaluarsa, terus ada serangan cryptojacking, penipuan iklan seluler. Di sini juga yang kayak ads yang nggak jelas lah, pokoknya mungkin, atau bisa aja misalnya kalau yang pinter tuh buat iklannya tuh seolah-olah itu tuh iklannya yang benar-benar kayak misalnya menggiurkan, kayak misalnya dapat uang berapa juta, misalnya kita terpilih, kan sering ada tuh yang kayak gitu ya. Mungkin ini kayak gini kasusnya. Nah, langsung kita tanya selanjutnya materi kita mengenai mobile malware. Ya, kita pengertiannya dulu. Mobile malware bisa disebut singkatannya dari malicious software. Malware sendiri adalah sebuah software yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, menyusup atau merusak sebuah komputer. Ini juga bisa didefinisikan sebagai kode berbahaya. Software ini bisa melumpuhkan atau mengganggu operasi sebuah sistem, memungkinkan hacker untuk mendapat akses ke informasi rahasia dan sensitif, serta memata-matai komputer serta pemilik komputer itu sendiri. Di sini ada jenis-jenis malware ya, yaitu yang pertama virus ya. Virus bisa disebut sebagai software yang mendorong untuk memproduksi program di dalamnya. Virus sudah ada sejak lama. Salah satunya John von Neumann adalah orang pertama yang melakukan peneliti akademik mengenai teori replikasi diri program komputer pada tahun 1949. Contoh pertama virus atau apa yang bisa didefinisikan sebagai virus sudah dideteksi sejak tahun 70-an ya. Ciri lain yang umum terjadi adalah mereka selalu tersembunyi dalam sistem sehingga sulit untuk dideteksi eksistensinya tanpa program keamanan khusus yang disebut antivirus.
Di sini juga ada worms, ada Trojan horse. Kita bahas dulu soal worms ya. Worms di sini pengertiannya adalah sebuah software mandiri yang bereplikasi tanpa menargetkan dan menginfleksi file tertentu yang sudah ada di komputer. Worms adalah sebuah program kecil yang mereplikasi sendiri dari dalam komputer untuk menghancurkan data-data yang ada dalamnya. Wah, ini sangat berbahaya sekali ya. Worms juga bisa muncul melalui email dan instant message, dan mereka membatasi aktivitas dengan apa yang dapat mereka capai di dalam aplikasi yang membantu mereka bergerak. Dan selanjutnya ada Trojan horse. Trojan horse itu sendiri adalah sebuah program jahat yang menyamar menjadi sebuah program yang berguna bagi komputer Anda. Wah, ini bahaya sekali ya kalau misalnya ada gitu ya di laptop atau PC kalian. Sangat berbahaya sekali. Trojan yang dirancang untuk mencuri informasi finansial membeli komputer tersebut. Di sini juga ada backdoors. Backdoor juga sini sangat berbahaya ya. Umumnya backdoor ini tidak terdokumentasi dan digunakan untuk memelihara software atau sistem. Dan di sini juga ada rogue security software. Yaitu sebuah software yang terlihat seperti software bermanfaat dari perspektif keamanan, padahal bohong ya, padahal enggak. Rogue security software menyamar sebagai software asli dan menyesatkan Anda untuk ikut serta dalam transaksi yang benar. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika penyampaian saya terlalu cepat. Kalian bisa skip atau pause videonya. Mungkin bisa dipahami ucapan dari saya. Ya, segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini bagian saya, ini bagian Rifan Adi Putra. Oke, dan sini kita mulai ya teman-teman. Dan di sini ada pendahuluan. Bisa kalian baca pendahuluannya atau sama saya bacakan. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di sebuah information based society, dan kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik berupa organisasi komersial atau perusahaan, ataupun perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual atau pribadi atau masing-masing. Dan di sini saya terlebih dahulu ke sejarah ya teman-teman. Dan di sini tahun 1988 keamanan sistem atau sistem keamanan Miles and Miles dieksploitasi oleh Robert Tappan Morris sehingga melumpuhkan sistem internet. Nah, sistem internet ini dilumpuhkan oleh Robert Tappan Morris. Nah, kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai denial of service attack. Diperkirakan biaya yang digunakan untuk memperbaiki dan hal-hal lain yang hilang adalah sekitar 100 juta US dollar di tahun 1990 ya teman-teman. Morris dihukum convicted dan hanya didenda 10.000 US dollar. Wow, jauh banget ya teman-teman. Dan di sini 10 Maret tahun 1997 seorang hacker dari Massachusetts, atau bisa membacanya sendiri ya teman-teman, aku masih kurang, berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport lokal sehingga memutuskan komunikasi di control tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Jumlah kejahatan komputer atau biasa disebut computer crime, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan terus meningkat dikarenakan beberapa hal, antara lain yang ini ya teman-teman: aplikasi bisnis yang menggunakan berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer. Dan jaringan komputer itu semakin meningkat karena desentralisasi server, sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator atau operator ya teman-teman. Yang handal, harus yang handal ya.
Padahal mencari operator dan administrator yang handal itu sangatlah sulit, teman-teman. Dan di sini teman-teman kita langsung ke keamanan perangkat Android atau perangkat iOS dan perangkat Windows. iOS menanggapi sentuhan pengguna. Pengguna dapat menekan layar. Pasti bisa menekan layar ya teman-teman untuk membuka suatu program, membuka seluruh layar untuk mengubah halaman atau menekan nomor untuk membuat panggilan. Google Android itu didukung oleh Linux kernel merupakan sumber terbuka sistem operasi mobile yang memungkinkan pengembangan program baru. Dan di sini semakin kompleks sistem yang digunakan dan itu semakin besarnya program atau memperbaharui atau semakin tingginya shortcode yang digunakan sehingga semakin besar probabilitasnya, teman-teman. Dan di sini semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dan jaringan komputer yang global seperti internet, dan semakin tinggi juga yang akan menjebol menjadi lebih besar. Dan di sini Windows Microsoft merilis Microsoft merilis versi revamp dari Windows operasi perangkat lunak untuk ponsel di akhir 2020 setelah software yang jatuh di belakang iOS dan Android. Di tahun 1999, Computer Security Institute atau CSI atau FBI Computer Crime Survey menunjukkan beberapa statistik yang menarik, seperti misalnya ditunjukkan bahwa disgruntled worker atau bisa sama teman-teman pahami merupakan potensi attack atau serangan bos, dan bisa nih di lebih lengkapnya di http://www.gocsi.com. Dan di sini pada tahun 2000 beberapa situs web di Indonesia dijebol. Contoh terakhir Bank BCA, Bank Lipo, Bank Bali. Cracker Indonesia ditangkap di Singapura. Jika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci yang dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain. Padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya risiko yang memuncul atas sistem tersebut. Dan di sini adalah masalah tersebut pada giliran dampak. Ada 6 hal yang utama pada sistem informasi, bisa teman-teman baca. Di sini ada efektivitas, dan di sini ada efisiensi dan kerahasiaan. Dan kerahasiaan ini sangatlah penting, seperti password itu harus dirahasiakan, jangan dikasih tahu kepada pihak-pihak manapun. Dan integritas, keberadaan, kepatuhan, dan keandalannya harus diperhatikan ya teman-teman. Dan di sini kriteria 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Dan di sini ada akses kontrol, sistem yang digunakan. Nah, yang digunakan sistem kontrolnya apa sih? Nah, dan di sini telekomunikasi dan jaringan yang dipakai, manajemen praktis yang dipakai, terus pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, dan lalu ada cryptograph yang diterapkan, terus arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan dan pengoperasian yang ada, terus business continuity plan BCP, dan disaster recovery plan DPRP. Kebutuhan hukum, bentuk investigasi, dan kode etik yang diterapkan. Dan ini terakhir, tata letak fisik dari sistem yang ada. Seperti misalnya kalau sistem di dalam laptop ataupun di dalam komputer fisiknya kurang memungkinkan, nah itu kurang baik. Nah itu yang diperhatikan ya teman-teman. Dan di sini kelemahan, nah, udah tau lah apa itu kelemahan mungkin. Dan di sini kelemahan adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang memungkinkan timbul pada saat mendesain atau menetapkan prosedur atau mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran atau
oleh pelaku yang mencoba menyusup pada sistem tersebut, teman-teman. Dan di sini adalah kontrol perangkat keras. Nah, di sini kontrol perangkat keras itu, dan di sini ada terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault tolerant. Nah, di sini sistem ini jika komponen dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan atau kembarannya segera mengambil alih peran komponen yang rusak. Nah, di sini juga ada sistem fault tolerant dapat diterapkan pada 5 level, yaitu pada 1. Komunikasi jaringan, toleransi kegagalan terhadap dilakukan menduplikasi jalur komunikasi dan prosesor komunikasi, dan prosesor redundasi prosesor dilakukan antara lain dengan teknik watchdog prosesor yang akan mengambil alih prosesor yang bermasalah, dan penyimpanan eksternal terhadap kegagalan pada penyimpanan eksternal antara lain dilakukan dengan disk memory atau disk shrouding yang menggunakan teknik dengan menulis seluruh data kedua disk secara paralel. Dan misalnya kalau di salah satu mengalami kegagalan, program aplikasi tetap bisa berjalan dengan menggunakan disk yang masih baik. Dan di sini kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem, setiap pemakai sistem diberi otoritas yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai atau username dan password. Dan di sini sistem-sistem yang lebih maju mengombinasikan dengan teknologi lain, misalnya mesin ATM, menggunakan kartu magnetik atau bahkan kartu cerdas sebagai langkah awal untuk mengakses sistem, dan kemudian baru diikuti dengan pemasukan PIN (Personal Identification Number). Dan di sini ada teknologi yang lebih canggih menggunakan sifat-sifat biologis manusia yang bersifat unik, seperti sidik jari, retina mata, atau apa sih misalnya kalau ada kalau di handphone ada ini apa sih namanya tuh teman-teman, deteksi wajah kayak gitu. Dan di sini sistem yang terhubung ke internet, akses internet dari pemakai luar via atau jalur via internet dapat dicegah dengan menggunakan firewall. Firewall ini dapat berupa program ataupun perangkat keras yang memblokir akses dari luar internet. Dan di sini kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan. Dan jaringan ini menggunakan teknik sniper atau jarak jauh. Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, alangkah baiknya sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya dibaca oleh yang berhak. Keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, seperti malware, spyware, dan masalah lain, akan tetapi dilihat dari berbagai sesuai dengan domain keamanan sistem sendiri. Dan di sini mungkinkah aman? Menurutku sangatlah sulit mencapai 100%, karena kalau mau mencapai 100% itu tidak akan mungkin, karena belum ada yang sempurna. Dan di sini kalau ada pun sempurna, pasti ada timbal baliknya antara keamanan dan kenyamanan, security lawan convenience. Itulah mengidentifikasi berbagai alat keamanan seluler atau identifikasi atau identitas alat pengenal. Dan di sini memahami berbagai prosedur keamanan ponsel, memperbaharui sistem operasi atau operasi sistem, memperbaharui sistem operasi mobile, memutak akhir sistem operasi seluler, membantu si pengguna untuk memasukkan kerentanan yang ada dalam versi sebelumnya, dan itu membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang ada di telepon atau handphone. Dan di sini alat-alat keamanan, lebih baik untuk membeli aplikasi ya teman-teman, karena yang aplikasi gratis itu masih ada kekurangan ya teman-teman, atau yang aplikasi yang bebas. Nah, dan di sini aplikasi keamanannya itu ada Mobile Iron dan iWatch, adalah dua aplikasi keamanan ya teman-teman. Aku hanya memberikan contoh dua. Dan di sini checklist keamanan Bluetooth-nya, aktifkan fungsional Bluetooth hanya bila diperlukan, dan jauhkan perangkat ketika Bluetooth aktif.
atau pasangkan perangkat Bluetooth di area yang tertentu, atau pasangkan passkey yang dibuat secara acak atau seperti password lagi ya teman-teman. Dan di sini gunakanlah firewall ketika menyambungkan Bluetooth dan Bluetooth secara berkala, dan terus jalankan perangkat lunak antivirus. Dan jangan lupa gunakan antivirus ya teman-teman, maupun itu di laptop, di handphone ya teman-teman, jangan lupa. Dan di sini sudah sampai di sini ya teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, sekian dari saya ya teman-teman, dan sekian dari kelompok kami, dari kelompok 1. Dan di sini saya pamit. Terima kasih. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.